Salam, Horas, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Amang Eporus HKI Bapak Pendeta Firman Sibarani MTH, Sekjen HKI Bapak Pendeta Hotman Utasoid MTH, para kepala departemen, kepala biro, kepala bidang, para pareses, pendeta dan seluruh pengurus pusat HKI yang saya hormati. Sini juga sahabat saya Pak Siregar, Horas Amang. Yang saya hormati panitia syukuran Natal dan Tahun Baru kantor pusat HKI ini, hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, atas berkat karunia dan limpah rahmat-Nya yang memperkenankan kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam acara syukuran Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di kantor pusat HKI. Atas nama pemerintah Kabupaten Toba, saya mengucapkan selamat Tahun Baru 2022 bagi kita semuanya. Semoga di tahun yang baru ini kita songsong masa depan yang lebih baik melalui kerja nyata dan pelayanan yang menjadi berkat sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, cara syukuran seperti ini patut kita apresiasi dan perlu kita kembangkan di masa mendatang. Syukuran selalu kita laksanakan setiap awal tahun, bukan untuk memenuhi suatu kebiasaan saja, tetapi tujuannya adalah untuk mensyukuri berkat Tuhan yang telah kita terima setahun yang lalu, dan selanjutnya berdoa bersama-sama untuk memohon karunia, pertolongan dan perlindungan agar tahun 2022 ini dapat kita lalui dengan berbagai kegiatan berguna yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bahwa di tahun kemarin banyak hal yang kita kerjakan bersama-sama dengan HKI, bahwa ketika kita menghadapi pandemik 19 bulan Agustus, kita sungguh waktu itu kebingungan bagaimana kita menangani COVID-19 ini. Saya bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan selalu berkomunikasi, karena kami sadar betul kita tidak bisa menyelesaikan persoalan bangsa, negara, dan rakyat ini dengan hanya bekerja sendiri. Kita perlu bekerja sama. Kita ajak waktu itu dengan arahan Pak Siregar juga, kita ajak Badan Koordinasi Antar Umat Beragama, lalu kita lakukan waktu itu doa bersama untuk pemulihan dari COVID-19, dan doa bersama juga supaya ada konseling juga kita berikan kepada yang terkena COVID. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita bisa lalui akhirnya di Toba dan kabupaten-kabupaten yang lain termasuk Kumbang, Kasundutan, sekitar Danau Toba, Tapanuli Utara. Tuhan berkati dan akhirnya kita bisa selesaikan COVID-19 nol yang terkonfirmasi positif. Semuanya ini saya kira kerjasama kita bersama-sama untuk menyelesaikan dengan bergotong royong. Budaya gotong royong ini perlu kita kembangkan terus. Akhir-akhir ini memang gotong royong ini hilang. Di tengah-tengah masyarakat, pemerintah bekerja sendiri, bahkan di desa masing-masing sudah tidak ada lagi kemauan untuk gotong royong. Maka kami pemerintah mengajak kita bersama-sama, ayo bekerja sama. Ya, saya kira banyak yang bisa kita kerjasamakan. Pemerintah tidak punya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul ini, tentunya ada 3 faktor yang kita harus bangun. Kita harus bangun jasmani, jiwani, dan rohani. Pemerintah tidak punya program untuk membangun rohani, tapi kalau kita bisa bekerja sama, maka ini akan bisa kita laksanakan.
di daerah kita, daerah Tapanuli Raya ini di Toba, daerah Toba ini adalah daerah destinasi pariwisata super prioritas. Hati yang luar biasa telah diberikan oleh pemerintah pusat, oleh Presiden untuk sebenarnya membawa berkat ke daerah kita. Tetapi banyak masyarakat yang tidak memahami akan berkat ini, sehingga program-program yang kita laksanakan, rencanakan untuk membangun daerah kita terhambat. Lewat gereja bersama-sama kita dorong masyarakat untuk ikut mendukung pembangunan di bidang pariwisata. Banyak sekarang juga kejadian-kejadian di masyarakat yang menurut adat kita itu sangat memalukan, dan juga menurut agama adanya perlakuan asusila di tengah-tengah masyarakat kita. Ini bisa kita kerjasamakan pemerintah dengan gereja. Saya kira waktunya sekarang gereja juga harus mengkhotbahkan itu supaya hal itu jangan terjadi terus-menerus di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah juga bekerja keras ya untuk mengatasi ini, tapi ada di kita sebenarnya di budaya Batak itu ada gotong royong, ada namanya Tonggoraja. Tonggoraja ini mengajak seluruh masyarakat termasuk pemerintah dan juga pemuka agama, raja-raja adat untuk bersepakat untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Baik itu masalah judi, ya, sekarang juga marak judi elektronik. Nah, inilah yang merusak masyarakat saya kira, dan juga narkoba, ya. Ini tugas kita bersama. Jadi kami berharap lewat tahun baru ini, syukuran tahun baru ini, mari kita bekerja sama, pemerintah dan gereja, ayo berpegangan tangan, melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah-masalah sosial ini. Saya kira dengan kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Yang tadi Bapak Evorus sampaikan tentang rencana pembangunan, pemerintah Kabupaten Toba ya siap mendukung apa yang bisa kita lakukan demi suksesnya apa yang direncanakan untuk pembangunan itu. Sekali lagi kami dari pemerintah Kabupaten Toba mengajak seluruh jemaat HKI, ayo sama-sama kita berbuat sesuatu bagi, tidak perlu yang besar-besar, sekecil apapun sangat bermanfaat, khususnya bagi kita perantau. Ya, mungkin ada di sini perantau yang datang dari Jakarta atau dari daerah lain. Kami mengajak, mari kita berbuat sesuatu bagi daerah kita, ya, baik itu di dalam bidang pendidikan, ya, karena sekarang ini kita butuh pendidikan vokasi. Ya, kami tidak butuh di sana seminar-seminar lagi, terlalu banyak pengetahuan yang dibawa tapi tidak diterapkan. Kami butuh bawalah ke daerah pengetahuan yang dapat kita yang dapat kita terapkan di sana. Di bidang pertanian kita sangat membutuhkan ya pengetahuan yang aplikatif, integrated farming system. Saat ini kita menghadapi persoalan di mana setiap kita mau musim tanam kekurangan pupuk. Nah, hal ini tidak bisa diatasi dengan tanpa kita mencoba dengan cara membuat pupuk organik. Jadi ada integrated farming system, sistem pertanian yang terintegrasi, di mana di situ ada ternak. Nah, kotoran ternak ini kita bisa manfaatkan jadi pupuk, mengurangi pupuk kimia. Nah, ini kita bisa bekerja sama dengan jemaatnya HKI, kalau ada yang di bidang itu bisa bekerja sama dengan pemerintah
bagaimana supaya kita bangun pertanian yang modern di Toba ini. Di bidang pariwisata kita sangat membutuhkan bagaimana merubah mental daripada masyarakat ini. Ya, masyarakat kita ini agak susah. Kita sebenarnya betul anak raja boru raja, tapi anak raja boru raja juga harusnya raja. Alai gudang guhita ro wisatawan ro hola persahelian seheli dang hulu biro paduhelihon. Bahasa karena masyarakat ini masih banyak yang kurang ramah. Nah, dengan khotbah yang disampaikan di gereja bahwa sebenarnya nenek moyang kita itu punya kepribadian yang sangat santun, yang sangat ramah. Kita ada istilah di Dalihan Natolu, manat mardongat tubuh, elek marboru soba malhula-hula. Nah, sifat atau kepribadian soba itu kalau bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya waktu kita adat, tapi juga ketika kita menyambut wisatawan tetap soba. Nah, ini bisa disosialisasikan lewat hamba-hamba Tuhan, khotbah, supaya masyarakat ini menyadari betul bahwa untuk mendapatkan berkat itu perlu upaya. Dengan kita ramah kepada wisatawan, menjadikan mereka raja di kampung kita, maka berkat juga akan datang. Masalah pertanian yang tadi, sekali lagi kami mohon mari kita bersama-sama membangun daerah kita, karena 60 sampai 70% penduduk kita adalah petani. Rencana kami ada untuk membagikan bibit kepada masyarakat supaya mereka ada penghasilan setelah panen yang pertama. Bapak Ibu Saudara, bahwa daerah kita ini masih, kalau istilah pertanian, masih 1/4 atau 1,25 indeks pertanian kita, indeks pertanaman kita. Artinya yang seharusnya tanah kita itu bisa kita tanamin 2 kali, hanya ditanami 1 kali. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk membangun ekonomi, di mana sekarang itu kita mengalami pergumulan karena COVID-19 ini. Kita dorong masyarakat kita nanti supaya menanam atau IP 2 kali, artinya menanam 2 kali setahun, baik padi kemudian jagung atau padi bawang, tapi 2 kali setahun. Nah, kalau kita jemaat kita bisa kita dorong, maka mereka akan mendapatkan pendapatan yang double. Dan akhir tahun atau mau tahun baru seperti ini, mereka tidak lagi persoalan dengan ekonomi. Banyak yang kita dapat informasi pada November, Desember itu mereka sudah kehabisan hasil panen mereka yang bulan Juli, sehingga mereka harus ngutang di bulan Desember untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Padahal tanah mereka nganggur. Nah, inilah kesempatan bagi kita dorong masyarakat, jemaat daripada HKI yang ada di Toba, ajaklah untuk bercocok tanam 2 kali. Kalau dulu nenek moyang kita memanfaatkan segala sesuatu, saya ingat dulu orang tua saya, ya, kalaupun saya sehat sekarang, karena orang tua saya memanfaatkan segala sesuatu, termasuk ternak ayam, ternak bebek, merdeke, marhorbo, marpinahal lobu, marpolak, sia mahami anak kona buri basikolaon gabi sarjana. Ala sudah dimanfaatkan. Noaing amang inang ngagudang, dan ulo memanfaatkan halaman nabe. Ya, sonari ditoba minus dohami cabai rawit. Abe cabai rawit itu berusuanon ipot, izulu jabuniba, ibu dini jabuniba. Inilah yang kita upayakan lewat gereja, bekerja sama dengan pemerintah. Ayo kita rubah mindset, pikirannya masyarakat, supaya masyarakat ini masyarakat yang produktif, masyarakat yang kerja keras, masyarakat yang diberkati Tuhan. Semoga tahun 2020 ini
tahun keberhasilan bagi kita semuanya. Kami mengajak kita jadikan tahun 2022 ini tahun bergotong royong. Ayo bergotong royong, ayo bekerja sama, kita bangun masyarakat dimanapun jemaat HKI supaya menjadi unggul dan bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Song nima hatasian hami, Tuhan memberkati. Horas, horas, horas.